Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama dengan Dr. Vito di serial edukasi bersama Klinik Prita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. Kali ini Dr. Vito pengen bahas mengenai topik yang cukup menarik, yaitu tumor otak. Apa itu tumor otak dan bagaimana kita mengenalinya dan bagaimana kita menghadapinya? Karena tumor otak itu kan biasanya topik yang bikin teman-teman takut ya kalau datang tumor otak. Sekarang Dr. Vito pengen jelasin ke teman-teman biar ada pencerahan. Simak ya bareng-bareng. Oke, jadi tumor otak itu merujuk pada kalau bahasa kedokteran neoplasma, atau kalau misalnya bahasa orang awam itu ada daging tumbuh. Daging tumbuh itu bisa di mana aja. Ada namanya tumor, misalnya tumor paru, berarti daging tumbuh di paru. Di payudara berarti di bagian kemaluan atas, itu pada bagian payudara. Lalu kalau misalnya di otak, ya itu berarti tumor otak. Nah sayangnya, karena otak itu kalau teman-teman tahu tengkorak itu tertutup ya, jadi bisa neken otaknya itu. Jadi otaknya itu ketekan. Kalau misalnya tumornya itu di payudara, kalau teman-teman mandi kan itu bisa keraba ya. Tapi kalau di otak kan nggak bisa, ada tengkorak. Makanya susah dikenalinya. Nah, gimana cara mengenalinya nanti kita jelasin ya. Lalu untuk penyebabnya sendiri, dia itu jadi dua teman-teman. Namanya yang primer atau yang utama. Primer atau utama itu berarti tumor otak itu berasal dari jaringan otak itu sendiri. Di daerah otak itu sendiri, bukan berasal dari tempat lain. Nah, jadi bisa ya dok, tumor otaknya itu berasal dari tempat lain. Bisa teman-teman. Itu namanya kita sebut dengan tumor otak sekunder. Jadi misalnya nih, ada kanker, tumor di bagian tubuh lain, dari paru-paru, dari tiroid, payudara tadi. Itu bisa nanti nyebar ke otak kalau udah parah teman-teman. Jadi nanti ada tumornya dari tumor paru-parunya ada, dia nyebar bikin tumor otak lagi. Itu tumor otak sekunder. Teman-teman mungkin kepikiran, tumor itu ganas atau jinak sih dok? Jadi namanya tumor itu kita bisa tahu pastinya ganas atau jinak itu dari pemeriksaan patologi anatomi. Itu apa? Jadi tumornya itu harus diangkat teman-teman, dioperasi, lalu kita lihat di bawah mikroskop tuh. Dari situ baru kelihatan, oh ini sifatnya ganas, ini sifatnya jinak. Tapi biasanya gejalanya itu berbeda antara yang ganas dan jinak, sehingga bisa diperkirakan dari sana. Oke, kalau gejala tumor otak tuh apa? Gejala tumor otak, teman-teman, yang paling umum ya teman-teman, yang Dr. Vito selama ini temui dan juga dari buku-buku yang lain, itu pertama itu nyeri kepala. Kalau gitu, penyebab pertanyaannya, nyeri kepala seperti apa sih dok yang mengarah ke tumor otak? Jadi bisa yang apakah nyeri kepala sebelah nih tiba-tiba itu ngarah ke tumor? Jawabannya enggak teman-teman. Jadi nyeri kepalanya ini sifatnya ini udah kronis atau menetap. Jadi pasti udah terjadi lama. Karena otaknya itu ketekan pelan-pelan nih. Jadi pasti pelan-pelan. Nyeri kepalanya udah 3 tahun dok. Muncul, hilang. Muncul, hilang. Pertamanya minum obat warung. Mungkin misalnya teman-teman sering beli paracetamol. Berkurang sih dok awal-awalnya. Tapi lama-lama aku minum kok nggak mempan ya. Tadinya minum 1 tablet cukup, sekarang tetap ada rasa sakit kepalanya. Harus minum 2 tablet. Nanti kalau efek obatnya udah habis, nyeri lagi dok. Nah itu tanda-tanda mungkin ada tumor otak, nyeri kepala seperti itu. Beda ya kalau misalnya kayak kita tadi. Misalnya kebentur, nyeri kepala. Ya itu bukan tumor otak itu teman-teman. Penyebabnya kan jelas. Karena misalnya jatuh atau kecelakaan. Atau tiba-tiba karena migrain, banyak pikiran tuh, tiba-tiba sakit kepala sebelah, atau di kepala sakit. Dan teman-teman minum obat, udah hilang, nggak kambuh-kambuh lagi. Walaupun kambuh mungkin 3 bulan kemudian gitu loh. Itu beda teman-teman. Kalau misalnya nyeri kepala karena tumor itu biasanya minum obat, efek obatnya hilang, nyeri lagi. Atau bahkan minum obat, tetap nyeri kepala teman-teman gitu. Nah itu nyeri kepala yang mengarah ke tumor otak. Nah, gejala lainnya juga ada teman-teman. Bisa kalau udah parah, penurunan kesadaran. Bisa juga kejang. Jadi kalau udah kejang ini harus hati-hati teman-teman, harus dibawa ke rumah sakit. Lalu juga tergantung tumornya ini muncul di daerah yang mana. Misalnya dia mengatur untuk mencium nih, kok tiba-tiba nggak bisa cium ya teman-teman? Nggak bisa cium ya dok? Kalau misalnya ganggunya pada bagian mata, kok mata saya buram ya dok? Kok saya matanya kalau ngeliat itu kayak double-double ya, atau ngeliat itu ganda ya? Kok saya kalau ngeliat itu bagian samping kanan kirinya itu
kayak ada tirai dok, cuma bisa lihat bagian tengahnya. Itu berarti kemungkinan tumornya itu nyerang saraf mata. Kok saya kalau nelen susah ya dok? Kok saya siklus mensnya nggak teratur ya dok? Lalu pada laki-laki juga bisa. Kok saya udah nggak bisa ereksi ya? Udah nggak bisa berdiri ya? Kok tiba-tiba keluar cairan dari puting susu ya? Jadi tergantung teman-teman, daerah mana yang terkena tumor tersebut. Itu sangat luas, karena otak itu memiliki areanya masing-masing. Kalau tumornya itu menyerang bagian tersebut, ya gangguannya di sana. Seperti itu teman-teman untuk gejalanya ya. Juga bisa tiba-tiba kayak orang stroke tuh teman-teman. Kok lumpuh sebelah, juga lidahnya mencong. Jadi memang gejalanya itu sangat luas teman-teman. Tapi yang bisa dikenali itu yang nyeri kepala tadi. Jadi kalau nyeri kepalanya itu udah lama nih, 6 bulan, tahunan, minum obat gak berkurang, itu bisa curiga. Itu layak buat konsultasi ke dokter. Nanti dokternya nentuin, perlu nggak nih dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Jadi teman-teman, kalau misalnya udah ada gejala tadi kan harus ke rumah sakit ya. Dokter Vito paham bahwa yang namanya orang awam itu pasti khawatir banget, pasti cemas sekali. Tumor otak ini kan di pikiran tuh berbahaya. Kepala tuh otak harus dibedah. Pasti takut dari pasiennya, dari keluarganya. Nah, di sini Dokter Vito jelasin dikit ya, proses-prosesnya itu gimana. Supaya teman-teman lebih paham nih, ada gambaran, biar lebih tenang. Jadi nanti kalau udah ke rumah sakit, misalnya dari klinik nih, Klinik Pelita Sehat, ini kayak tumor otak, dari kita pasti rujuk ke rumah sakit. Dari situ nanti kita pasti periksa CT scan dulu, supaya tahu tumornya itu di mana, seberapa besar. Nanti di situ kita lihat, kita evaluasi teman-teman. Biasanya cocok, misalnya tadi ganggu penglihatan ya, berarti tumornya pasti di daerah situ. Nanti dilihat dari situ teman-teman, karakteristiknya itu bisa terlihat. Walaupun tidak pasti 100% ya, ini ngarahnya ke ganas ataupun jinak. Kalau tumor ganas pun biasanya perjalanan penyakitnya tuh lebih cepat teman-teman. Jadi misal dari orang yang sehat-sehat aja, dalam waktu 6 bulan udah drop gitu loh. 2 bulan awal dia nyari kepala, yang tadi kayak kita bilang, tiba-tiba 4 bulan berikutnya udah nggak sadar. Kalau teman-teman pernah lihat artis terkenal tuh dengan YouTube-nya yang goyang dribble, juga baksonya itu yang bakso dribble, itu terkena tumor otak yang ganas teman-teman. Jadi ada prosesnya masing-masing. Nanti misalnya di CT scan dinilai nih, ini butuh buat operasi. Operasinya mungkin butuh tambahan MRI. Jadi juga nanti akan dicek MRI. Dilihat tuh bagian otak apa yang ketekan, yang ngatur fungsi apa. Karena kalau di CT scan kadang-kadang tuh strukturnya itu belum sejelas di MRI untuk tumor otak. Nah sekarang Dokter Vito mau cerita teman-teman, operasi otak tuh gimana? Operasi otak itu bukannya teman-teman bayangin dibuka semuanya, tengkoraknya dibuka lalu dicongkel semua, enggak teman-teman, enggak begitu. Lokasi itu di depan sini, ya berarti nanti akan dibukanya sedaerah ini aja, tengkoraknya dibuka segini aja, nanti tumornya ya otaknya dibuka pada bagian tumornya diangkat di sini. Bukannya kita buka semua ya teman-teman, jadi hanya pada bagian tumornya aja. Dan teman-teman itu mungkin supaya lebih paham, kalau dokter tuh biasanya udah nyarin operasi ya teman-teman, sampai saat ini sih belum ada cara lain ya teman-teman buat menghilangkan tumor otak tanpa operasi. Dengan obat-obatan bisa nggak? Jawabannya untuk menyembuhkan nggak bisa teman-teman, karena kan barangnya ada di sana. Di CT scan tuh jelas ada barangnya. Kalau diambil baru hilang, dioperasi baru hilang. Tapi dok, pasiennya tumor otak, dirawat di rumah sakit, tadinya nggak bangun sekarang bangun, berarti bisa dong dok? Jawabannya itu hanya mengurangi gejalanya aja. Kenapa bisa begitu? Karena tumor otak tuh bikin bengkak otak. Jadi kalau dirawat di rumah sakit, bengkaknya itu dikurangi pakai obat-obatan dari jalur infus biasanya. Pasti nanti berkurang bengkaknya. Bengkaknya berkurang, orangnya lebih seger, lebih bangun. Tapi nanti pas pulang, obatnya hilang, bengkak lagi. Karena tumornya masih ada. Nah itu, teman-teman. Kenapa butuh operasi? Karena tumornya itu bikin otaknya bengkak, ya kita harus ambil secara permanen. Biar tidak kambuh lagi mudah-mudahan. Tapi balik lagi, tergantung dengan derajat keganasan tumor tersebut. Kalau tumor itu sifatnya ganas, ya akan lebih panjang perjalanannya teman-teman. Mungkin nanti bisa kambuh lagi, atau juga mungkin nanti harus di kemoterapi, harus di radioterapi. Tapi kalau ternyata sifat tumornya jinak, mudah-mudahan sih biasanya nggak kambuh lagi ya teman-teman. Sama juga yang tadi, yang tumor otak sekunder, yang karena kasus penyebaran kanker dari tempat lain, itu pasti lebih panjang perjalanannya. Karena dia udah tumornya dari, misalnya dari payudara, dari paru-paru, dia udah nyebar nih jalan-jalan ke otak. Ya kita harus beresin teman-teman. Tumor yang awalnya itu dari mana, misalnya sumber utama itu dari paru-paru, ya tumor paru-parunya harus diberesin sama otaknya sekalian. Kalau cuma tumor otaknya doang, ya nanti bisa balik lagi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau cuma tumor otaknya diambil, tapi yang paru-parunya nggak diambil, ya tetap bisa jadi lagi. Jadi tergantung teman-teman ya, dia masuk yang mana. Semoga udah ada gambaran sedikit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada keluarga atau teman, udah nggak takut lagi. Karena Dokter Vito ngerasanya takut tuh karena kita nggak punya informasi. Dan ada informasi gini, kita lebih
tahu ya teman-teman, lebih aware harus ngapain, bisa lebih tenang. Oke teman-teman, jadi sekarang udah ada gambaran ya tentang tumor otak tuh bagaimana. Dari awal nih tadi udah jelasin, mau nyari kepala. Lalu kalau emang nyari kepala yang mengarah ke tumor otak, kita harus ke klinik, harus ke rumah sakit. Itu ngapain, ada gambaran sampai nanti misalnya harus dioperasi atau enggak. Semoga teman-teman lebih paham ya. Intinya jangan panik, tetap patuhi protokol kesehatan yang tersedia. Sekarang Dr. Vito mau izin pamit dulu ya. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe di channel YouTube Klinik Pelita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. See you teman-teman.